Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita patut bersyukur atas kesempatan beribadah yang diberikan oleh Allah bagi setiap kita. Mari dengan penuh kerendahan hati, sebelum kita memasuki ibadah, kita mengambil waktu sejenak untuk menaikkan saat teduh. Marilah masuk ke hadirat Allah dengan sikap penuh penyembahan. Muliakanlah namanya dengan kesungguhan hati. Ibadah hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan menerima hormat, sembah, dan sujud kita. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita di hari ini, terambil dari Mazmur 67 ayat 4. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, kita telah memasuki minggu kesengsaraan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kesengsaraannya merupakan bukti dari begitu besarnya kasih Allah bagi manusia yang berdosa, sehingga Ia merelakan anaknya mati di kayu salib. Peluhnya yang menjadi darah menunjukkan betapa beratnya penderitaan yang harus Ia alami. Bukit Golgota adalah saksi dari akhir perjalanan salibnya. Di Bukit Golgota, Yesus telah menyelesaikan panggilannya sebagai korban pendamaian antara Allah dengan manusia yang berdosa. Sungguh besar karya keselamatan yang Ia berikan bagi setiap kita. Maka dari itu, sudah selayaknya kita mengagungkan dan meninggikan kebesaran namanya. Kita naikkan pujian di Bukit Golgota.
mati untuk menebus dosa manusia. Sepatutnya kita bersyukur atas karya penebusannya dan berkomitmen hidup seturut kehendaknya serta menjauhkan diri dari dosa. Namun, dalam kelemahan, kita sangat mudah tergoda untuk melakukan dosa, baik itu dosa dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Di saat ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati, mengaku dosa di hadapannya, memohon ampun, dan meminta tuntunan darinya agar kita dapat hidup dalam kebenaran. Saya mengajak jemaat untuk mempersiapkan hati. Sebelum memasuki doa pengakuan dosa, kita nyanyikan pujian bagi Dia. Dia Yesus
Mari kita tundukkan kepala dan mengambil sikap berdoa. Bapa, Tuhan kami yang penuh dengan kemuliaan, kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang setiap hari kami rasakan. Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh ketulusan hati. Kami mengaku dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam rutinitas yang kami jalani, ada kalanya kami tidak menjadikan Engkau sebagai yang utama. Kami telah gagal menjadi saksi kemuliaan-Mu. Kami memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan perintah-Mu. Perkataan dan perbuatan kami telah menyakiti hati-Mu dan sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Dan kami memohon tuntunan-Mu ya Tuhan, agar kami dapat hidup dengan lebih mengasihi-Mu, mengasihi sesama kami, hidup dalam kebenaran dan menjadi terang kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Inilah berita anugerah yang menjadi pengharapan bagi setiap kita yang telah dengan tulus hati mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Bersama kita akan membaca petunjuk hidup baru yang akan menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani hari ke depan. Kita baca mulai dari natsnya. 2-3. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Selanjutnya kita akan membaca ayat Mas yang akan menjadi ayat hafalan kita selama di bulan April. Kita baca mulai dari natsnya. 2-3. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hidup tidak selalu berjalan dengan mudah. Mungkin kita pernah merasakan ketika hidup menjadi begitu berat. Di saat kita hanya menjumpai kegagalan dari semua upaya yang telah dilakukan. Atau ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang berdatangan tanpa adanya penyelesaian. Kita mulai tawar hati dan ingin menyerah pada keadaan. Saat kita berada pada titik terendah dalam hidup, mari datang kepada Tuhan, membawa segala pergumulan dan kekhawatiran kita ke hadapannya, karena Ia sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik dari segala pergumulan yang kita hadapi. Bersama kita nyanyikan pujian, "Bila Kau yang membuka pintu." Segala perkaraku ku serahkan
Jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan di segala zaman, kita akan menyatakan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Soehartoyo. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur kepadamu atas segala kebaikan, rahmat yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan hari-hari kami. Kalau kami hari ini masih bisa menghirup nafas dengan bebas, dengan gratis, semuanya karena Tuhan yang memberikan kasih karunia. Kiranya kami senantiasa tetap setia kepadamu, secara khusus setia beribadah. Kami berdoa untuk jemaat kami yang suam-suam beribadah, kiranya Tuhan ingatkan, Tuhan tegur bahkan, agar mereka senantiasa ingat kepada siapa mereka seharusnya menyembah dan memberikan penghormatan di dalam kehidupan ini dengan baik. Kami berdoa untuk segala persiapan-persiapan menyongsong Jumat Agung dan Paskah, baik itu rangkaian malam doa, malam refleksi, puasa dan doa, bahkan ibadah Jumat Agung dan Paskah. Tuhan berkati saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, panitia hari-hari besar Kristen yang mempersiapkan semua acara. Tuhan berkati kami yang terlibat di dalam acara-acara. Tuhan berkati, berikan kami kesehatan di dalam latihan-latihan menyongsong Paskah. Bapa di surga, kami berdoa saat ini bagi segala kebutuhan Paskah dan Jumat Agung kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga untuk cuaca dan situasi keamanan, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk semua apa yang diperlukan untuk kebutuhan-kebutuhan gerejamu, kiranya Tuhan sendiri akan mencukupi dan menyediakan. Kami berdoa Bapa di surga saat ini bagi STT Aletheia yang menjadi sekolah tinggi teologi yang menyiapkan calon-calon hamba Tuhan yang akan melayani, secara khusus melayani di lingkungan Sinode GKT. Tuhan memberkati mulai dari rektor sampai staf. Tuhan memberkati ya Bapa,
untuk mahasiswa-mahasiswa dalam pertumbuhan, perkembangan. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa kiranya Tuhan kirimkan hamba-hamba Tuhan yang akan melayani di seluruh GKT yang akan dipersiapkan oleh STT Aletheia. Tuhan memberkati segala program STT Aletheia di dalam mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan. Bapa di surga, kami juga memohon dan berseru untuk BP Sinode GKT. Tuhan memberkati badan pengurus yang mengkoordinir pelayanan, yang memotivasi, yang visitasi. Kiranya Tuhan memberkati BP Sinode GKT. Tuhan menolong mereka yang terlibat di dalam pelayanan langsung secara full-timer maupun rekan-rekan yang hanya part-time, karena mereka juga harus bekerja. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini bagi jemaat kami yang mempunyai pergumulan sakit, usia lanjut. Tuhan turut campur tangan. Kami berdoa secara khusus kiranya Tuhan menjamah, memulihkan untuk Ibu Wira Budi yang saat ini lemah tubuh. Tuhan memberkati, Tuhan menolong dalam pengobatan dan diagnosa sakitnya agar ditemukan sakit yang tepat, dan nantinya akan diberikan obat asupan gizi yang akan memulihkan, yang akan menyehatkan beliau kembali. Kami juga berdoa tidak lupa, mohon kiranya Allah yang Sang Penghibur itu hadir tengah-tengah keluarga besar almarhum Bapak Jimmy Leo yang berduka ya Bapak. Tuhan menolong, memulihkan segala apa yang dialami, dan Tuhan memberkati segala proses kedukaan sampai pemakaman. Tuhan menolong keluarga besar GSJA Elim agar bisa memberikan penghormatan yang terakhir dan memberikan kesempatan-kesempatan kepada anak-anak Tuhan untuk melayani lebih baik lagi. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa, memohon, berseru di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa, kemuliaan. Amin. Pagi hari ini kita akan diberkati oleh persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Komsel Kolose. Kepada Komsel Kolose saya persilahkan. Roma 6 ayat 13, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk hidup.
kasih karunia adalah kehadiran, kemurahan, dan kuasa Allah. Kasih karunia diberikan kepada mereka yang berseru dan berserah kepada Allah. Ya Tuhan, berilah kasih dan kuasa-Mu, berkatilah kami. Terima kasih kepada Komsel Kolose atas persembahan pujiannya, kiranya bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Firman Tuhan adalah pelita hidup bagi kehidupan orang percaya. Cahayanya membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi jiwa yang lemah dan sumber pengharapan bagi jiwa yang hampa. Mari sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita nyanyikan pujian, Bapa lembutkanlah hatiku. Lembutkanlah hatiku.
syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kepada Evangelis Hana saya persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bertemu, bersekutu, dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini, kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mari mengurapi setiap kami, baik hamba yang akan menyampaikan maupun setiap kami yang akan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berkaitan dengan kematian. Nah, Bapak Ibu, ini masih awal bulan ya, kita mungkin masih happy-happy, kita mungkin masih aman ya, dompetnya masih aman. Tetapi kita harus merenungkan satu firman Tuhan tentang kematian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kematian, itu tentu menjadi ketakutan bagi beberapa orang. Saya tidak mengatakan semua, karena sebagian orang sudah begitu siap menghadapi kematian. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesiap apapun, saya yakin apapun kita untuk menghadapi kematian, kematian tetaplah menjadi suatu hal yang bisa buat kita takut, bisa buat kita khawatir, bisa buat kita galau. Meskipun kita orang Kristen yang kalau ditanya mati, yakin gak masuk surga? Kita mungkin dengan yakin katakan, oh saya percaya, saya yakin masuk surga. Tetapi mungkin kita tetap merasakan ketakutan, kekhawatiran yang berkaitan dengan, wah kalau saya pergi, keluarga saya akan seperti apa, anak-anak saya akan seperti apa. Ketakutan-ketakutan seperti itu mungkin muncul di dalam hati kita ketika memikirkan tentang kematian. Nah hari ini Bapak Ibu saya mengajak kita bersama-sama melihat kematian dari kacamata iman Kristen. Bagaimana iman Kristen itu memandang kematian. Saya mengajak kita bersama-sama akan belajar dari satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-10. Maaf Bapak Ibu, Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-31 dengan perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Jika Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan membacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu silakan menyimak di Alkitab masing-masing. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-31 dengan perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau
terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat sedikit latar belakang dari perumpamaan ini. Perumpamaan atau gambaran itu biasanya digunakan oleh Yesus, seringkali digunakan oleh Yesus untuk menjawab pergumulan-pergumulan yang muncul pada saat itu, atau untuk menjawab cara berpikir yang salah dari para murid, dari orang-orang Farisi, atau dari orang-orang percaya yang hidup pada masa itu. Dan teks yang baru saja kita baca di dalam Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31, ini adalah salah satu perumpamaan, penjelasan yang Tuhan berikan untuk menegur orang-orang Farisi pada saat itu. Jika Bapak Ibu perhatikan di topik sebelumnya, mulai dari pasal yang ke-15 sampai pasal yang ke-16, itu Yesus berulang kali memberikan perumpamaan, memberikan gambaran untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang percaya pada saat itu. Dan di pasal yang ke-16 ayat 10 sampai ayat yang ke-18, jika Bapak Ibu perhatikan dengan baik, di situ Yesus memberikan satu nasihat kepada orang-orang Farisi supaya mereka hidup tidak menjadi hamba uang, atau supaya mereka hidup tidak cinta kepada mamon. Bahkan Tuhan dengan tegas mengatakan kepada mereka bahwa seseorang tidak bisa menjadi hamba atas mamon atau hamba atas uang. Harus pilih salah satu. Kalau kamu menjadi hamba atas uang, tidak bisa menjadi hambanya Tuhan. Atau kalau kamu menjadi hambanya Tuhan, kamu tidak bisa menjadikan dirimu sebagai hamba uang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mendengar nasihat ini, orang Farisi itu mencemooh dalam hati mereka. Mereka itu mengolok-olok Tuhan di dalam hati mereka. Kemudian respon Tuhan adalah dia memberikan nasihat firman Tuhan ini. Memberikan nasihat perumpamaan yang mau mengingatkan kepada orang Farisi supaya hati mereka atau hidup mereka itu tidak hanya fokus kepada uang, tidak hanya fokus kepada harta benda, tetapi juga memikirkan kehidupan mereka setelah kematian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perumpamaan ini tentunya bukan hanya menegur orang-orang Farisi, tetapi juga menegur kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan melalui kisah ini juga kita akan melihat dua kebenaran atau dua cara pandang iman Kristen di dalam memandang kematian. Yang pertama, dari teks ini mau mengajarkan kepada kita bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Sekali lagi, dari teks ini mau mengajarkan kepada kita bahwa iman Kristen percaya bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Ada sebuah anggapan seperti ini ya Bapak Ibu. Ada sekelompok orang Kristen Bapak Ibu, tetapi dari aliran lain. Mereka percaya bahwa jiwa orang Kristen setelah mengalami kematian itu akan tertidur. Jadi ada sebuah istilah namanya jiwa tidur ya, jiwa yang tidur. Jadi mereka percaya bahwa orang Kristen setelah mengalami kematian secara fisik mereka mati, tubuh mereka mati, maka jiwa mereka pun akan tertidur. Dan kapan jiwa itu akan bangkit kembali? Mereka percaya bahwa jiwa itu akan kembali bangkit setelah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada juga anggapan lain yang kurang lebih mirip dengan ini. Mereka itu mengatakan bahwa jiwa orang Kristen setelah mengalami kematian
itu tidak langsung kembali ke Bapa di surga. Mereka ada di tempat khusus yang namanya, ada satu istilah ya, namanya purgatori atau tempat penyucian. Di sanalah orang Kristen akan berdiam, di sanalah orang Kristen akan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi kita akan melihat bagaimana Alkitab, kitab Injil, bahkan keseluruhan Alkitab itu menjawab pertanyaan ini, menjawab cara berpikir seperti ini ya Bapak Ibu. Saya mengajak kita lihat bersama-sama. Oke, boleh slide selanjutnya. Bersama-sama tentang fakta di dalam teks ini ya. Kita lihat kisah ini mengatakan bahwa setelah orang kaya ini mati, dikatakan dia pergi ke alam baka atau dia pergi ke dalam tempat alam maut. Kemudian dikatakan juga Lazarus, orang yang baik ini mati dan dibawa ke pangkuan Abraham. Ada orang yang salah mengartikan seperti ini. Mereka percaya bahwa pangkuan Abraham itu adalah purgatori tadi ya, tempat penyucian tadi, atau tempat sementara di mana orang Kristen itu akan menunggu Tuhan itu datang kembali. Tetapi di dalam ilustrasi ini tujuannya bukan mau menjelaskan seperti itu. Dalam ilustrasi ini mau menjelaskan bahwa pangkuan Abraham itu adalah tempat yang sangat indah, tempat yang sangat nyaman, yang menggambarkan bahwa Lazarus itu berada di tempat yang sangat baik, atau Lazarus itu berada di surga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat beberapa petunjuk ya. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, dia menjelaskan bahwa setelah kita itu mengalami kematian, jiwa kita itu akan langsung kembali kepada Allah. Kemudian di dalam Filipi 1 ayat 23, ketika Rasul Paulus bergumul dengan kehidupannya, dia katakan bahwa dia ingin supaya jiwanya itu langsung kembali kepada Allah. Dia ingin supaya jiwanya itu pergi dan berdiam bersama-sama dengan Kristus. Kemudian di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-8, itu juga menjelaskan tentang kematian orang Kristen. Di dalam ayat ini mengatakan bahwa setelah orang Kristen itu mengalami kematian secara fisik, jiwa mereka itu akan kembali dan menetap bersama-sama dengan Tuhan. Dan contoh yang paling sering kita lihat, apalagi di masa-masa menuju Jumat Agung dan juga Paskah, yaitu tentang penjahat yang berada di sisi Tuhan Yesus. Setelah dia katakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, Yesus Kristus itu adalah Tuhan, dan beberapa menit setelah itu dia mengalami kematian. Tapi yang Tuhan katakan adalah, pada saat ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah surga. Jadi kalau kita melihat rujukan-rujukan ayat ini, bahkan kalau kita melihat dari ilustrasi atau dari perumpamaan yang Yesus berikan, ini sama-sama menunjukkan bahwa jiwa orang Kristen setelah mengalami kematian itu langsung kembali kepada Bapa, kembali ke tempat yang seharusnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini ya Bapak Ibu, masihkah kita percaya dengan anggapan-anggapan bahwa setelah mati jiwa-jiwa itu tidak langsung kembali kepada Tuhan? Bahkan saya dulu kecil ada tradisi-tradisi ya Bapak Ibu di tempat saya yang mengatakan arwah itu masih ada di sekitar kita. Bahkan sebelum 40 hari atau sebelum 100 hari mereka masih ada bersama-sama dengan kita, arwah mereka ya. Dan setelah itu baru mereka kembali atau mereka pergi ke tempat yang seharusnya. Tapi dari ayat-ayat ini Bapak Ibu menunjukkan, menjelaskan kepada kita bahwa arwah orang Kristen atau jiwa, roh orang Kristen setelah mengalami kematian itu enggak kemana-mana atau tidak bergentayangan, tapi langsung kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, boleh di slide selanjutnya. Kita percaya bahwa tidak ada roh manusia yang bergentayangan atau masih di bumi setelah mengalami kematian. Semua akan pergi kembali ke tempat yang seharusnya. Ada sebuah film ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah nonton film ini, judulnya Coco. Ada satu lagu yang sangat familiar dari film ini yang mungkin Bapak Ibu tahu, judulnya Remember Me ya. Dalam film ini mengisahkan tentang arwah orang mati. Film ini diadopsi dari tradisi orang-orang Meksiko yang percaya bahwa orang-orang atau manusia setelah mengalami kematian itu arwah mereka masih ada di sekitar kita ya.
Mereka masih ada di sekitar kita, mereka masih ada di sekeliling kita. Bahkan satu anggapan di dalam film ini mengatakan bahwa ketika keluarga atau anggota keluarga ada yang meninggal, tetapi kalau misalnya keluarga yang ditinggalkan ini terus mengingat orang yang sudah meninggal ini, maka arwah atau jiwanya itu masih akan tetap ada, masih akan tetap eksis. Tapi kalau sampai mereka melupakan arwah atau jiwa keluarga mereka yang sudah meninggal, maka jiwa itu akan hilang, lenyap dari bumi selama-lamanya. Maka soundtrack dari film ini adalah Remember Me, yang mau mengajarkan bahwa kita harus tetap ingat berdoa kepada arwah orang-orang yang sudah meninggal, supaya jiwa atau arwah mereka itu tetap ada, tetap nyata, tetap eksis, ada di sekitar kita ya Bapak Ibu. Ini suatu film yang memang mengajarkan beberapa hal yang baik tentang nilai-nilai kekeluargaan, tetapi beberapa unsur dalam film ini juga itu tidak bisa dibenarkan secara iman Kristen dalam hal kematian ya Bapak Ibu. Kita percaya bahwa tidak ada roh yang bergentayangan, setelah mati kita kembali kepada pemilik kita, yaitu Yesus Kristus. Di Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang akan kembali ke tempat yang seharusnya. Kemana orang Kristen, kemana orang percaya akan pergi? Kita lihat Lazarus itu dikatakan dia kembali kepada Bapa, dia kembali duduk di pangkuan Abraham, atau dengan gambaran lain dia berada di tempat yang selayaknya, berada di tempat yang seharusnya, yaitu surga. Sedangkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu pada akhirnya kembali ke tempat yang seharusnya juga, yaitu di dalam alam maut. Di sanalah terdapat teriakan, gertakan gigi, kesakitan yang tiada henti. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman Kristen mengajarkan kepada kita bahwa jiwa kita itu akan kembali kepada pemilik setelah kita mengalami kematian. Maka apa yang menjadi ketakutan kita di dalam menghadapi kematian? Tentu ada banyak ya Bapak Ibu. Kita takut meninggalkan hal-hal yang kita kasihi. Atau mungkin yang menjadi ketakutan kita adalah kita tidak tahu kemana kita pergi setelah kematian. Kita tidak tahu kemana jiwa kita akan pergi setelah tubuh jasmani kita ini mati. Maka hari ini firman Tuhan memberikan jawaban bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jiwanya akan kembali kepada Bapa setelah kematian. Karena itu, apa yang jadi ketakutan kita dalam menghadapi kematian Bapak Ibu? Firman Tuhan dengan tegas mengatakan orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak akan terpisahkan dari kasih Tuhan. Bahkan maut sekalipun, itu tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Itu janji Tuhan kepada kita Bapak Ibu. Karena itu, mari kita bersama-sama menggunakan hidup kita ini dengan baik Bapak Ibu. Mari kita yakin menggunakan hidup kita ini dengan penuh sukacita, karena kita percaya bahwa setelah kematian kita akan kembali kepada Bapa. Kalau Bapak Ibu masih ingat satu pertanyaan di dalam katekismus, ketika dia memberikan satu pertanyaan, apa yang menjadi penghiburan bagi kita setelah baik itu hidup maupun setelah kita mengalami kematian? Maka jawabannya adalah yang menjadi penghiburan adalah baik sewaktu masih hidup maupun setelah mati. Yang menjadi penghiburannya adalah kita itu menjadi milik Allah. Jadi setelah mati pun kita itu menjadi milik Allah Bapak Ibu. Jadi maut itu tidak bisa mengambil kita dari kasih Allah. Karena itu hari ini mari kita belajar bersama-sama. Iman Kristen mengajarkan kita bahwa jiwa kita itu akan kembali kepada Bapa setelah mengalami kematian. Kemudian yang kedua, kita belajar bersama-sama melalui teks ini. Iman Kristen memandang bahwa tidak ada kesempatan kedua atau tidak ada kesempatan untuk bertobat setelah mengalami kematian. Bapak Ibu, tidak ada kesempatan untuk bertobat setelah mengalami kematian. Jika kita melihat perumpamaan ini, dikisahkan dengan sangat-sangat jelas bahwa orang kaya yang tidak takut akan Tuhan ini, dia pun mengalami kematian, dia berada di tempat alam baka, alam maut yang sangat mengerikan. Dan di sana dia merasakan kesakitan yang sangat-sangat luar biasa. Gambaran yang diberikan oleh penulis kitab Injil adalah dia kehausan yang sangat-sangat luar biasa, yang menggambarkan kengerian yang luar biasa di tempat alam maut ini. Kemudian dia memohon kepada Abraham. Dikatakan
Dia minta supaya Lazarus menolong dia dengan cara mencelupkan tangannya ke dalam air supaya bisa membasahi lidah, membasahi bibirnya yang saat itu sangat-sangat kering karena kehausan yang luar biasa. Tetapi respon Abraham adalah tidak bisa. Bahkan Abraham mengatakan dengan kalimat, semasa masih hidup, Lazarus menderita dengan sangat luar biasa, sedangkan kamu hidup dalam kelimpahan yang luar biasa. Tentu perumpamaan ini tidak sedang mengajarkan bahwa ketika di dunia kita hidup dengan kelimpahan, kita kaya raya, maka setelah itu kita masuk neraka. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi yang mau ditekankan dalam teks ini adalah semasa hidup orang kaya ini hidup hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan perumpamaan ini mengatakan bahwa Lazarus, orang miskin ini, datang di depan pintunya dia. Sekali lagi, datang di depan muka pintunya dia yang seharusnya dia melihat, yang seharusnya dia menyadari hal itu. Tetapi dia tidak bertindak untuk menolong Lazarus ini. Kemudian Abraham katakan, kamu mendapat apa yang layak. Kamu mendapatkan apa yang seharusnya. Kemudian ada penjelasan selanjutnya juga yang diberikan oleh Abraham di dalam teks ini, mengatakan bahwa ada jurang yang memisahkan antara surga dan juga neraka. Maka mari kita melihat satu tulisan ini ya, alam maut ataupun neraka. Saya membaca sebuah penjelasan tentang teks ini. Dia mengatakan bahwa alam maut ataupun neraka itu adalah sebuah keadaan di mana kita itu mengalami keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Sekali lagi, alam maut atau neraka itu adalah keadaan di mana kita itu terpisah dengan Allah selama-lamanya. Sekali lagi, selama-lamanya. Di sana harapan kita, doa, permohonan yang kita naikkan itu tidak akan lagi bisa terdengar, tidak akan lagi bisa terjawab. Makanya kenapa alam maut itu dikatakan sebagai tempat yang sangat-sangat mengerikan. Karena di sana tidak ada Allah. Kita mengalami perpisahan, keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Maka di dalam teks perumpamaan ini, Abraham memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa tidak ada penghubung antara surga dan juga neraka. Tidak ada penghubung antara dua hal ini. Sehingga orang dari surga tidak bisa ke neraka, atau orang dari neraka nggak bisa ke surga. Nggak bisa ya. Jadi tidak bisa seperti kita nginap di hotel, kita bisa upgrade ke hotel yang kamar lebih lengkap, fasilitas lebih lengkap. Nggak bisa seperti itu. Di surga dan neraka tidak ada akses antara dua hal ini. Maka yang dirasakan oleh orang kaya ini adalah sebuah penyesalan yang sangat-sangat dalam. Sekali lagi, yang dirasakan oleh orang kaya ini adalah penyesalan yang sangat-sangat dalam. Itulah yang mendorong dia meminta kepada Abraham supaya Lazarus diutus kembali ke bumi untuk cerita Injil. Dengan anggapan bahwa kalau orang mati yang datang memberitakan Injil, wah mereka akan percaya. Karena orang ini sudah menyaksikan langsung. Tetapi Abraham katakan hal seperti itu tidak bisa dilakukan. Maka teks ini menutup dengan kalimat yang seharusnya kita lakukan selama masih ada di dalam dunia, itu adalah percaya kepada kitab Musa, bahkan percaya kepada kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Jadi setelah kita mengalami kematian Bapak Ibu, tidak ada lagi kesempatan kedua untuk bisa bertobat. Tidak ada lagi kesempatan untuk bisa berbalik kepada Allah setelah kita mengalami kematian secara fisik. Karena itu, ayat ini mau menekankan kepada kita Bapak Ibu, selagi kita masih hidup di dalam dunia, mari kita gunakan kesempatan kita dengan baik. Sekali lagi, jangan mari kita salah tangkap terhadap maksud ini ya. Jangan kita berpikir bahwa, oh kalau saya buat baik, kalau saya hidup dengan baik, saya hidup dengan benar, maka saya akan seperti Lazarus, saya masuk surga. Karena saya sudah hidup dengan baik, karena saya sudah hidup dengan jujur, saya menolong orang. Atau kalau saya hidup dengan buruk, maka saya akan masuk ke neraka. Di dalam iman Kristen, itu mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Tidak ada satupun perbuatan baik kita yang bisa menyelamatkan kita. Maka apa maksud dari nasihat firman Tuhan ini bagi kita? Selama masih hidup di dalam dunia, kita berbuat baik itu untuk apa? Kalau pada akhirnya itu tidak bisa menyelamatkan kita. Ada dua alasan ya Bapak Ibu. Yang pertama itu sebagai ucapan syukur. Dan yang kedua, itu adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Kita melihat satu ayat ini ya Bapak Ibu.
Kita baca bersama-sama di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama dari alamatnya terlebih dahulu. 3, 4. Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi semua perilaku, tindakan kita selama di dunia, baik itu baik, baik itu buruk, semuanya akan dibawa ke hadapan pengadilan Tuhan. Dan di sanalah kita akan diadili. Makanya kenapa firman Tuhan itu selalu mengingatkan kita, selama masih hidup di dalam dunia, mari kita gunakan hidup ini untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena pada akhirnya kita itu akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Apakah orang-orang yang diselamatkan, apakah orang-orang pilihan, apakah orang-orang Kristen itu akan terlepas dari pengadilan ini? Tidak. Ayat firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa semua orang itu akan mempertanggungjawabkan perilakunya. Baik itu kita orang-orang pilihan, orang-orang percaya maupun orang yang tidak percaya, itu akan sama-sama mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak ketika kita pulang? Ketika di hadapan Tuhan, apa yang mau kita pertanggungjawabkan Bapak Ibu? Mungkin kita katakan, oh Tuhan saya kan sudah diselamatkan ya Tuhan ya. Jadi nggak perlulah buat baik ini itu. Enggak ya Bapak Ibu. Di hadapan Tuhan semuanya akan terbuka dan kita akan mempertanggungjawabkan semua. Karena itu Bapak Ibu, mari gunakan sisa hidup yang ada ini dengan baik. Bukan dengan tujuan supaya kita memperoleh surga. Sekali lagi, bukan dengan tujuan supaya kita memperoleh surga, karena surga itu adalah sebuah anugerah. Tapi tujuannya adalah sebagai ucapan syukur karena surga itu sudah Tuhan berikan. Dan juga yang kedua, sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Saya mau kita melihat ini bersama-sama. Kita gunakan sisa hidup kita dengan bijaksana, berbuat baik, melayani Tuhan, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Itu bukan supaya kita memperoleh keselamatan, karena kita sudah memperoleh keselamatan itu ketika kita percaya kepada Tuhan. Tetapi kita gunakan hidup kita untuk melayani Tuhan, untuk berbuat kebaikan, itu supaya pada akhirnya kita bisa mempertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Tuhan ketika kita berpulang kelak. Inilah dua hal atau dua cara pandang iman Kristen dalam memandang kematian. Jadi sebenarnya ketika kita percaya kepada Tuhan, itu iman Kristen mengatakan bahwa kematian itu tidak akan menjadi suatu hal yang menakutkan. Atau kematian itu tidak akan menjadi suatu hal yang sangat-sangat mengerikan. Karena kita tahu kemana kita pergi. Bahkan Rasul Paulus di dalam suratnya itu dengan bangganya dia itu mengatakan bahwa bagi dia hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa? Dia bisa dengan begitu tegas, dengan begitu berani mengungkapkan iman yang luar biasa ini. Karena dia tahu kemana dia pergi setelah dia mengalami kematian. Karena dia tahu bahwa dia akan kembali kepada Tuhan, kembali kepada Bapa setelah kematian itu. Makanya dia berani sekali, dia begitu tegas, begitu berani katakan bahwa dia tidak takut terhadap kematian. Maka mari Bapak Ibu, kita melihat kematian sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Kita melihat kematian itu sebagai suatu anugerah. Kita melihat kematian itu sebagai suatu masa yang sangat-sangat indah di mana kita akan berjumpa dengan Bapa. Di mana kita akan terlepas dari tubuh jasmani yang penuh dengan kesakitan, yang penuh dengan pergumulan, dan kita akan kembali kepada Tuhan. Inilah cara pandang iman Kristen di dalam memandang kematian. Karena itu di dalam menyongsong masa Jumat Agung dan juga Paskah ini Bapak Ibu, kita akan merenungkan banyak hal tentang kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga bersyukur bersama-sama karena kematian Tuhan, karena Tuhan mengalahkan maut. Di sanalah pada akhirnya jiwa kita tidak mengalami kematian kekal, atau jiwa kita pada akhirnya tidak pergi ke tempat yang sangat-sangat mengerikan, tetapi jiwa kita kembali kepada Bapa, ke tempat yang sangat-sangat menyenangkan. Karena itu mari kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita gunakan dengan baik untuk setia melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kiranya kami menggunakan kesempatan hidup ini dengan baik untuk setia melayani Tuhan di sisa hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami ini. Dan kami juga belajar bersama-sama untuk melihat kematian
bukan sebagai suatu hal yang menakutkan, sebagai suatu hal yang mengerikan. Karena kami percaya bahwa kematian adalah langkah di mana atau masa di mana kami kembali kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan dan hidup di dalam sukacita abadi selama-lamanya. Karena itu Tuhan kuatkan hati kami, Tuhan kuatkan iman kami, sehingga kami berani menghadapi kehidupan kami, bahkan berani untuk menghadapi masa-masa sulit, berani menghadapi kematian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya kembalikan ke CD. Terima kasih kepada Evangelis Hana yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan ucapan syukur melalui persembahan. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi landasan bagi umatnya dalam memberikan persembahan. Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita naikkan pujian, hitunglah berkat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami bersyukur ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami datang kepadamu membawa persembahan kami. Sekiranya persembahan ini ya Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu dan menjadi sarana untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Dan kami rindu ya Tuhan agar Tuhan memakai hidup kami untuk menjadi persembahan yang hidup dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembalikan segala hormat dan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Doksologi, doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Suhartoyo. Kita tutup dengan pujian Amin Song. Doksologi.
Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena kematian adalah cara sebuah proses untuk kita berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Teruslah semangat, teruslah bijak, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi, yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat silakan duduk dan mengambil waktu teduh.